Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kami senang Anda kembali di channel ini dan kita akan berbicara mengenai fakta yang mengejutkan, ide dan berita konspirasi menarik yang akan membuat Anda terkagum. Kali ini kita akan membahas mengenai mesin terbang abad ke-20 lalu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan terus nantikan video selanjutnya dan kita akan selalu mengupdate informasi dari channel Hariware Misteri untuk konten-konten menarik lainnya. Silakan bergabung untuk menikmati video yang lebih real dan dalam lagi mengenai video misteri dunia. Yang pertama, ada Williams Wasp X-Jet. Tentu saja, kita bisa melihat benda ini terbang tanpa bantuan apapun. Benda ini disebut sebagai Williams X-Jet yang dibuat oleh Williams International untuk militer Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Dan merupakan salah satu benda paling menakjubkan, dan benda ini bisa bergerak ke segala arah. Pola pergerakan pesawat ini sering dikenal sebagai VTOL atau Vertical Take Off and Landing, yaitu sebuah kendaraan atau pesawat yang bisa langsung lepas landas vertikal ke atas, sehingga tidak memerlukan landasan terbang. Dan kelebihan pesawat ini yaitu berukuran kecil yang bermuatan satu orang dan sangat ringan, sehingga kendaraan ini dijuluki The Flying Pulpit. Kendaraan ini bisa terbang sampai 45 menit perjalanan dengan kecepatan hingga 97 km per jam. Ada sebuah misteri kenapa benda ini dihentikan, karena menurut mereka benda ini terlalu boros bahan bakar dan sulit untuk dikendalikan, serta kekurangan yang lain karena dianggap kemampuannya lebih rendah dari helikopter, sehingga pengembangan daripada X-Jet ini dihentikan oleh militer. Tetapi dengan alasan tersebut, tentu saja kita mengetahui segala sesuatu di dunia ini ada yang mengatur apakah itu bisa muncul ke publik atau tidak. Contohnya saja seperti Jet X ini. Bisa jadi karena kemampuan terbangnya bebas di udara dengan efisien dan cepat, makanya benda seperti ini dilarang untuk diperbanyak. Tentu saja kita bisa membayangkan semua orang bertabrakan di udara dengan menggunakan benda seperti ini, karena semua orang pada masa itu sudah menggunakan kendaraan ini di udara, jika memang benar-benar diperbolehkan untuk umum. Dan tentu saja, ada yang lebih dirugikan, yaitu seperti motor dan mobil, yang kemungkinan besar akan ditinggalkan sebagai alat transportasi pribadi. Ini bisa saja sudah dipikirkan oleh militer jika diperjualbelikan secara umum. Daftar misteri yang lain, yaitu informasi tentang platform terbang X-Jet ini sangat sulit ditemukan. Dari segi blueprintnya, bagian yang paling mahal tentu saja adalah mesin jetnya. Dan paten tersebut sebenarnya merupakan domain publik, tetapi anehnya tidak dapat ditemukan di pencarian paten. Dan dalam hal membuat ulang pesawat seperti ini, tidak ada mesin lain di pasaran yang cukup kecil dan berbobot sesuai dengan desain aslinya. Untuk itu kita memerlukan desain dan blueprint aslinya. Jika platform terbang seperti X-Jet ini ada pada masa sekarang, tentu saja bukan merupakan hal yang sulit. Karena kita bisa melihat jet tersebut bisa diperkecil dan penggunaan material yang lebih modern, dan tentu saja dapat mengurangi berat hingga 3/4-nya. Dan untuk mendukung bagaimana dia bisa terbang, tentu saja ada perangkat elektronik, bahkan dapat membuatnya terbang secara otomatis jika pilotnya dinonaktifkan dengan menggunakan computerized, sehingga bisa menghindari tabrakan. Bahkan dengan perbaikan tersebut, kita yakin bahwa biaya pembuatannya akan lebih murah dibandingkan dengan mobil saat ini. Dan fitur lain yaitu beberapa jenis parasut balistik yang akan diperlukan jika mesin tersebut rusak di udara. Tentu saja pada akhirnya, X-Jet meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan dalam sejarah penerbangan. Hal ini memberikan kita gambaran sekilas tentang masa depan yang kemungkinan akan kita huni. Dan siapa yang tahu, saat kita terus melakukan perjalanan melewati abad ke-21 ini, kita bisa melakukan penerbangan ke sekolah ataupun ke tempat lain dan menggunakan X-Jet ini seperti halnya menggunakan mobil. Hiller Flying Platform. Platform terbang Hiller pertama kali diterbangkan oleh pilot uji Hiller bernama Phil Johnston pada tahun 1954.
Ini adalah konsep teknis untuk pesawat lepas landas vertikal yang berkecepatan tinggi di masa depan. Platform terbang tersebut dikendalikan oleh ide kendali kinestetik yang diperkenalkan oleh jenius NASA yang bernama Charlie Zimmerman pada tahun 1947 lalu. Penggunaan teknologi pada saat itu cukup jelas, yaitu di mana pilot hanya mencondongkan tubuh ke arah yang diinginkan untuk terbang. Tentu saja bisa kita bayangkan, di tahun 1947, Zimmerman sudah menciptakan penerbangan yang dikendalikan oleh arah tubuh. Dan di sisi lain, kita tahu insiden Roswell terjadi pada tahun 1947 yang menurut mereka adalah pesawat UFO atau alien. Dan ini tentunya membuka pola pikir kita tentunya, bahwa tidak ada alien dan pesawatnya. Karena UFO pada tahun 1947 tersebut sangat lucu dan masih tahap percobaan. Tetapi mereka merahasiakan ini dan terus membicarakan mengenai makhluk planet lain. Sehingga pada intinya, pada tahun-tahun tersebut, teknologi penerbangan sudah mampu menerbangkan seperti halnya penerbangan layaknya UFO seperti yang kita ketahui pada saat ini. Bell's Flying Seat. Pada tahun 1965, Bell's Flying Seat, yaitu kursi kantor dengan sabuk roket yang terpasang dan memungkinkan penerbangan mempertahankan posisi duduknya. Dan kendaraan tersebut pertama kali diperlihatkan kepada beberapa ratus petugas di pangkalan militer Fort Eustis pada saat itu. Dan Flying Seat adalah sebuah proyek penelitian dan pengembangan yang disponsori oleh Bell Aerosystems Corporation. Idenya cukup jelas, yaitu jetpack yang dikembangkan setelah lembaga seperti NASA dan perusahaan seperti Bell Aerospace menginvestasikan sejumlah besar uang untuk penelitian lepas landas dan pendaratan vertikal. Dan ini tentunya mengacu kepada pesawat yang sangat canggih ataupun benda terbang yang bisa lepas landas secara vertikal ke atas. Dan ide ini dikembangkan untuk militer tentunya, dengan harapan dapat diakses oleh para tentara pada saat itu. Dan ada hal yang sangat menarik, yaitu flying saucer atau piring terbang. Flying saucer atau piring terbang seperti ini sangat sering kita lihat dalam film kartun ataupun film-film yang dipropagandakan, yang meyakinkan masyarakat dunia akan adanya teknologi canggih dan makhluk luar angkasa. Pada tahun 1927 lalu, benda ini bernama Discopter yang diciptakan oleh Alexander Weygers, pria kelahiran Belanda, Amerika. Dan konsep Discopter ini diusulkan kepada militer Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Dan Weygers menerima paten untuk desain Discopter miliknya di kantor paten Amerika Serikat pada bulan Januari 1944. Tentu saja, ketika ilmuwan mematenkan suatu penemuannya, mereka harus menyerahkan semua blueprint ataupun desainnya secara rinci dan lengkap. Dan lucunya, pada tahun 1952 hingga 1961, sebuah kendaraan terbang lainnya muncul dan diberi nama sebagai Avro Car, yang merupakan top secret yang ada di Kanada, dan desainnya juga sama seperti piring terbang. Benda terbang ini bernama Avro VZ-9 Avro Car, adalah pesawat VTOL yang diproduksi oleh Avro Aircraft dan dikembangkan sebagai bagian dari proyek rahasia militer Amerika Serikat selama awal Perang Dingin. Dan di udara, pesawat ini akan tampak seperti piring terbang pada masa itu. Ada dua prototipe yang dibuat sebagai kendaraan uji pembuktian konsep untuk pesawat tempur Angkatan Udara Amerika Serikat. Dan menurut laporan, Avro Car ini ditemukan mengalami masalah daya dorong dan stabilitas yang belum terselesaikan, sehingga membatasinya pada jangkauan penerbangan yang berdaya rendah dan terbatas. Proyek ini kemudian dibatalkan pada bulan September 1961. Setidaknya, itulah yang tercatat pada saat itu. Dan sepanjang sejarah program ini, proyek ini memiliki banyak nama yang berbeda. Ada yang menyebutnya sebagai Proyek Y, dan masing-masing kendaraan dikenal sebagai Spades dan Omega. Proyek Y2 kemudian didanai oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan diberi nama sebagai WS-66A. Yang lain bernama Proyek 1794 dan Proyek Silverbug.
Dan ketika Angkatan Darat Amerika Serikat bergabung dalam upaya tersebut, ia menerima nama akhir sebagai Avrocar atau sering disebut sebagai VZ-9 dan merupakan bagian dari proyek VTOL seri VZ Angkatan Darat Amerika Serikat. Tentu saja di sisi lain, kami rasa ini adalah cikal bakal dari proyek rahasia yang saat ini kita kenal seperti TR-3A Black Manta yang tentu saja sudah canggih dan terkomputerisasi, dan berbagai pesawat siluman lainnya yang tentu saja lebih canggih daripada penampakan UFO pada masa lalu. Dan pada tahun 1988, kita mengetahui sedikit modern dan peneliti mandiri lainnya juga menciptakan benda yang lebih mirip seperti piring terbang sebagai transportasi pribadi dan juga dipamerkan di Philadelphia Auto Show. Dan konsep ini bertujuan untuk memungkinkan mobilitas udara pribadi dengan kemampuan lepas landas secara vertikal dan terbang langsung ke tujuan tanpa menggunakan bandara tradisional. Dan ini dikembangkan di Silicon Valley, California, dan mobil ini dianggap sebagai solusi futuristik menurut mereka pada masa itu, dan bahkan menarik perhatian Departemen Pertahanan pada saat itu. Tetapi kita mengetahui Departemen Pertahanan sudah banyak melakukan uji coba dan proyek yang tentu saja lebih canggih daripada ini. Dan seperti yang kita tahu, proyek ini menghadapi kemunduran dan perubahan desain selama bertahun-tahun pada 1988 tersebut. Meskipun menghadapi tantangan, penemuan daripada flying car pada 1988 itu bertujuan untuk mendemonstrasikan penerbangan yang memiliki awak atau pilot. Namun mengalami masalah teknis dan uji penerbangan ditunda pada tahun 1988. Dan itu adalah beberapa proyek yang dinilai gagal dan tidak bisa terbang secara menyeluruh. Tetapi kita tidak tahu apakah itu seperti gunung es, di mana proyek yang berhasilnya lebih banyak daripada proyek yang gagal. Setidaknya itulah informasi yang dapat kita lihat. Bagaimana menurut kalian guys? Tinggalkan komentar kalian di bawah jika kalian tahu sesuatu yang berbeda dan menarik seperti video ini. Sampai jumpa di video lain yang membahas mengenai berita yang lebih mengejutkan, fakta menakutkan, dan ide konspirasi, dan lainnya. Sampai jumpa lagi.